Teman saya yang pernah kita pelayanan sampai yang namanya pelosok. Buat saya itu terlalu pelosok sekali di daerah Kalimantan. Makanya saya bersyukur melihat perjuangan ibu tadi, ibu gembala, sampai dia mau mendirikan sebuah pelayanan di tempat ini. Dan ini sudah boleh dikatakan ya sudah cukup benar-benar oke banget. Saya pernah melayani di daerah pedalaman, di daerah Mamuju, di daerah pedalaman. Itu saya buat melayaninya saja itu saya harus gerejanya gedungnya seperti ini, tapi atapnya itu tenda, atapnya tenda. Saya tidur pun harus pakai kelambu, dan tengah malam pun listriknya tuh hanya listrik yang 5 watt. Nah, buat saya tuh saya bersyukur saya melihat ibu tuh ibu punya semangat benar-benar benar-benar punya hati, punya passion untuk melayani. Bahkan saya pernah melayani paling jauh itu di daerah Kalimantan ya, sama teman saya Repol itu benar-benar pelosok banget. Yang melihat kita lagi melayani di Kota Bangun. Namanya bagus Kota Bangun. Kalau pernah tahu yang namanya Kota Bangun itu di Kalimantan Timur, kita mau jarak ke sana saja, dari begitu mendarat pesawat kita sewa mobil, begitu sewa mobil naik speedboat, selesai naik speedboat kita naik mobil 4x4. Terus selesai naik 4x4 itu tengah hutan, kita naik speedboat lagi ya, naik speedboat lagi baru sampai. Gitu. Jadi yang namanya benar-benar orang kalau punya hati di dalam melayani buat Tuhan, dimanapun dia berada, nggak peduli tempatnya seperti apa, saya percaya Tuhan itu selalu menyediakan. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang nyata. Amin. Amin. Tadi ibu kesaksian, dia bilang waktu anaknya 3 tahun paling yang besar ditinggal suaminya. Saya juga dulu seperti itu. Waktu saya masing-masing baru-baru benar-benar kurang lebih sekitar tahun 2000, kurang lebih 8 atau 10 tahun saya memutuskan hidup untuk mengikuti Tuhan. Dan pada saat itu saya ingat sekali, saya benar-benar hidup saya serahkan semua sama Tuhan. Saya sudah gak peduli yang namanya hidup saya. Dan singkat cerita saat itu saya lagi mau pergi. Selesai saya isi bensin, baru saya mau masuk. Selesai isi bensin, baru aja saya mau masuk tol, saya langsung dikabarin. Papa kamu sudah gak ada. Wah, hati saya kaget. Padahal 2 hari sebelumnya itu saya masih suka telepon-teleponan. Sehat papa saya, nggak ada masalah, nggak ada apa. Cuman memang harus ke dokter, cuma masuk angin biasa, sehat. Saya langsung berpikir gini, dulu saya nggak menyalahkan Tuhan. Saya cuma pernah punya pikiran seperti ini. Tuhan, katanya 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Papa saya ini secara belak-belakan sama saya face to face, dia tidak pernah mau mengakui. Gue percaya Yesus, saya terima Yesus nama. Tapi papa saya kalau saya ajak berdoa, saya ajak perjamuan kudus, saya doakan, dia nurut. Padahal sebelumnya papa saya paling benci sama orang Kristen, karena dia agamanya beda sama kayak saya. Jadi terus saya berpikir gini, ketika papa saya dipanggil pulang, saya sempat bertanya, Tuhan kenapa papa saya dipanggil pulang? Saya belum merasa, diri saya belum merasa memenangkan papa saya. Saya bilang seperti itu. Kenapa papa saya sudah dipanggil pulang duluan? Terus di dalam perjalanan saya ke rumah duka, saya cuma tanya Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan untuk papa saya?
Roh Kudus cuma bilang, nah, papamu masih ada. Cepat kamu bilang, ajaklah dia. Begitu saya sampai di rumah duka, sudah di kamar jenazah, di kamar mayat itu, saya lihat papa saya itu tampangnya marah, benar-benar kayak orang nahan sakit, marah gitu. Terus saya cuma nurutin aja apa kata Roh Kudus. Saya doakan papa, saya bisikin kupingnya, Pak, ini Roni. Papa percaya, Roni percaya Papa masih ada di sini. Papa dengar ya, Roh Papa sekarang dengar. Papa harus percaya yang namanya Yesus. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat Papa. Saya bilang, Dia yang sudah pernah turun ke dunia menyelamatkan kita semua, Pak. Menyelamatin Papa dari hukuman kekal, membawa Papa masuk ke dalam keselamatan kekal. Saya bilang begitu. Dia yang sudah mengampuni dosa-dosa Papa. Dia yang sudah menebus semua hutang-hutang Papa, bahkan membayar lunas. Papa percaya itu ya Pak, Papa sudah tidak ada sakit penyakit, Papa ini Papanya. Saya cuma seperti itu. Singkat cerita, begitu Papa saya dimandiin, saya keluar, dimasukkan ke peti, wajahnya berubah. Saya masih nggak mendusin gitu, nggak tahu kalau Papa saya wajahnya sudah berubah. Tapi itu setelah akhirnya saya mengetahui bahwa itu adalah suatu konfirmasi, saya diberi mimpi juga. Nah akhirnya setelah adik-adiknya datang, semua cici-cicinya datang, dan ada yang satu cicinya Kristen, dia cuma bilang begini, enaknya adikku meninggalnya kayak orang tidur, kayak orang lagi tidur, tampangnya kok tampang senyum begitu. Begitu saya lihat dia, udah tetap dipakaikan acara agama adat istiadat Buddha, semua keluarganya karena menuntut, bahkan adik saya juga masih muda, jadi semua menuntut dengan pakai adat Buddha. Terus selesai semua, saya tidak pernah terpikirkan untuk yang namanya ya sudah, papa saya sudah nggak ada, saya cuma percaya papa saya sudah sama Bapa di surga, cuma bilang seperti itu. Dan saya juga merasa kehilangan, iya, tapi saya nggak pernah memikirkan lagi, karena kalau saya memikirkan lagi suatu saat ini, ketika saya mimpi, kalau kata orang itu kesemsem ya, lu mimpiin nggak? Saya nggak pernah, akhirnya saya nggak pernah mimpiin, bahkan saya nggak pernah mikirin papa saya. Saya tetap lakukan pelayanan saya. Akhirnya sudah berapa lama saya dikasih mimpi bahwa dalam mimpi itu saya ketemu papa saya. Biasanya kalau dalam mimpi, kalau yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan ketika saya mimpi orang yang sudah meninggal, itu rata-rata tuh diam. Dia, kita tanya apa, semua diam. Karena salah satunya saya mimpi nenek saya, begitu dia diam. Terus waktu itu saya mimpi papa saya kayak ketemu di suatu tempat keramaian. Terus saya tanya papa saya, Pak, Papa bukannya sudah meninggal, Papa bukannya sudah nggak ada di dunia ini. Ya non, tapi Papa hidup lagi. Sekarang zaman mujizat anugerah keselamatan. Jadi Papa hidup lagi. Iya, Papa mah nggak mati, Papa hidup lagi. Nah, setelah itu saya berpikir, saya masih nggak. Tapi ada ketika saya cerita, ada satu orang saya cerita begitu, saya ceritain, saya istilahnya kayak saya kesaksian. Lu tau nggak? Itu salah satu konfirmasi bahwa papa lu sudah sama Bapa di surga. Makanya waktu dia meninggal, tampangnya bisa berubah. Dari tadinya mungkin dia nahan sakit atau ada beban atau gimana, setelah dia ada terima lahir baru, dia mukanya berubah, senang. Yang ini Tuhan. Nah itu ketika saya melayani Tuhan, saya bertanya-tanya saat itu. Tapi saya nggak mau menyalahkan Tuhan. Nah, saya mau kesaksian tentang diri saya. Berhubung ini waktunya bebas, saya jadi buat saya melayani dimanapun. Saya nggak percaya 2-3 orang hadir, Tuhan hadir. Saya percaya kita sendiri aja Tuhan itu selalu hadir. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani. Bahkan bukan saja beramai-ramai seperti ini, kita sendiri face to face dengan orang, satu orang saja, saya percaya Tuhan hadir. Bahkan Tuhan tidak pernah nggak hadir, Tuhan selalu ada setiap waktu, setiap detik dalam hidup kita.
nanti yang akan saya sharing seperti itu. Jadi gini, saya lahir, yang tadi saya bilang, saya lahir dari seorang agama Buddha. Saya fanatik dengan agama orang Kristen. Bahkan saya paling benci yang namanya orang Kristen. Ya, karena kerjaannya orang Kristen itu suka ngambilin jiwa-jiwa, suruh orang ke gereja. Itu saya paling benci. Saya setiap seminggu sekali saya didatangi, dikunjungi. Bahkan ketika saya didatangi, dikunjungi itu saya suka ngumpet. Saya bilang, udah bilang aja orang lagi tidur atau apa. Karena saya diinjilin, tapi tetap akhirnya saya punya rasa benci. Ya, ini saya kesaksian diri saya sebelum papa saya meninggal. Jadi kurang lebih sebelum papa saya meninggal dan sebelum saya bertobat. Saya bertobat itu 2007. Jadi waktu saya saat itu saya diinjilin, saya benci sama orang Kristen. Nah, singkat cerita, saya ditinggal sama kedua orang tua saya, bukan meninggal, enggak. Saya tinggal di Cengkareng, orang tua saya sudah tinggal di Mangga Besar. Saya baru kelas 1 itu masih SD. Dan saya kena pergaulan yang tidak benar. Saya ambisi pengen pegang uang banyak. Akhirnya saya coba yang namanya ikut narik mobil omprengan. Saya narik mobil omprengan, terus dari situ saya kenal yang namanya pergaulan yang tidak benar. Saya kenal yang namanya rokok. Saya kenal yang namanya awalnya diajarin buat ngeganja. Sudah, akhirnya saya cuma bilang begini, hidup ini kalau nggak punya duit banyak, kayaknya tuh seperti nggak benar-benar nggak nikmat, seperti benar-benar nggak ada artinya. Saya dulu seperti itu. Akhirnya saya pindah. Saya putus sekolah. Saat itu saya putus sekolah, uang sekolah saya nggak bayarin, saya sampai dikeluarin. Padahal sekolah saya saat itu cuma gratis, cuma bayar SPP 2. Saya dapat sekolah itu dari gereja. Saya di Pancaran Kasih, nama sekolahnya. Saya dikeluarin. Kenapa? Karena saya tidur pada saat waktu ulangan, terus pada saat saya olahraga, saya ketahuan ngerokok, gitu. Saya dikeluarin. Akhirnya saya pindah ke salah satu tinggal di Mangga Besar. 1 SMP saya sudah tinggal di Mangga Besar saat itu, tapi saya sudah nggak sekolah. Kenapa? Karena saya sudah dikeluarin. Jadi saya cuma nginjak SMP itu cuma berapa tahun. Akhirnya saya dikeluarin. Nah, saya kenal pergaulan yang lebih parah lagi. Saya kenal yang namanya judi. Saya kenal yang namanya narkoba. Awalnya cuma dari seorang kurir, calo. Terus saya pakai. Terus saya berpikir gini, kalau saya makin terus begini, nggak ketutup. Sedangkan kebutuhan pemakaian uang segini buat makan narkoba, pendapatan saya seperti ini. Akhirnya saya putuskan jadi yang namanya seorang bandar. Dan saya berpikir gini, orang bandar, saya nggak pernah puas ketika saya bilang, loh, kalau saya jadi bandar, penghasilan saya cuma sekian. Ya udahlah. Nah, singkat cerita, akhirnya saya dimasukin kerja sama teman orang tua saya pegang salah satu diskotik dan karaoke. Saat itu 2001 lah, itu termewah se-Asia Tenggara. Saya pegang sebagai apanya? Saya narkobanya. Di situ saya kenal, tambah lagi yang namanya, saya kenal yang namanya seks bebas. Saya kenal seks bebas. Model cewek kayak apa, semua pernah saya tiduri, tapi tidak pernah saya untuk melakukan keseriusan atau untuk jalan. Singkat cerita, saya ketangkep berapa kali dan akhirnya ketiga kali saya ketangkep. Saya ketangkap di dalam suatu perusahaan itu. Akhirnya saya cuma bebas 1 hari karena saya tanggung sendiri. Kita punya uang dengan tanda kutip, kita bayar semuanya, selesai. Sudah, terus saya berpikir gini, kalau saya megang seperti ini terus, penghasilan saya juga makin lama makin besar, saya nggak mencukupi. Akhirnya saya keluar dari yang namanya diskotik itu, saya keluar yang namanya dari karaoke itu, saya keluar dari seorang bandar. Saya jadi seorang
pencetak. Penghasilan saya lebih dari itu. Saya cetak yang namanya ekstasi. Saya cetak yang namanya dalam satu hari itu 1000 butir. Ya, nah di situ yang membuat puncak kehidupan saya, benar-benar saya merasa di atas. Kenapa? Yang namanya narkoba saya tidak pernah merasakan yang namanya plastik atau saya langsung piring. Yang namanya ekstasi itu saya dipiring ribuan. Yang namanya sabu-sabu itu namanya dipiring. Karena itu semua bahan campuran pun ada. Sejujurnya saat itu saya tidak pernah merasa menikmati hidup. Benar-benar nikmati hidup itu saya tidak nikmati. Padahal saya saat itu sudah pegang uang. Saya sudah bisa apa ini, apa itu. Bahkan yang hari itu, saat itu hari ini keluar handphone termahal, langsung besok saya beli. Apapun semua bisa saya beli saat itu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu pada saat itu saya punya pikiran gini, terbalik. Yang tadinya saya merasa nggak puas, sekarang saya punya pikiran begini, kalau saya begini terus, suatu saat kalau saya digerebek, saya ditangkap, selesai hidup saya. Dan mungkin sampai detik ini saya nggak ada di sini. Saya masih berada yang namanya di rumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan, entah saya masih berada di Nusa Kambangan atau di mana. Saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya putuskan vakum. Saya tetap masih main narkoba, tapi saya nggak main besar. Saya main jadi pengecer, dan itu hanya buat pakai diri saya aja. Dapat uang segini udah buat pakai. Puji Tuhannya saudara, puji Tuhan, saya ketangkep lagi. Selang 9 bulan, yang ketiga kali saya udah keluar 9 bulan, saya ketangkep lagi. Ini dia. Ketika saya ketangkep yang keempat kali, saya cuma berpikir gini. Saya bilang sama papa saya, Pak, tolong kalau misalkan papa urus semua. Oh enggak, sorry. Yang ketiga kali saya ketangkap itu 8 bulan saja. 8 bulan. Yang ke-1 dan kedua itu cuman yang pertama ya, terima kasih. Jadi yang pertama itu saya 10 hari, yang kedua itu cuma 2 hari, yang ketiga 8 bulan, yang keempat saya bertobat. Jadi saya cuma bilang sebelum saya bertobat, saya bilang gini, Pak, ini ada uang sekian, tolong Bapak urus ya. Terus dengan berjalan waktu saya di dalam, saya cuma bilang gini, Pak, kalau saya seperti ini terus, saya keluar masuk, hidup saya habis di penjara. Masa muda saya nggak merasakan masa muda saya. Padahal saat itu saya merasakan masa muda di hati saya. Mungkin saya nggak ngerti ya, mungkin tanpa saya sadari saya punya kecewa, saya punya kepahitan tanpa saya sadari. Kenapa? Pada saat itu saya bergaul dengan teman-teman saya anak geng motor, tapi saya nggak punya motor. Hari ini teman saya minta motor sama orang tuanya, motor besok datang. Tapi kalau saya hari ini minta motor, dibilang anak lu nggak tahu diri. Buat makan aja lu mencari sendiri, apalagi lu minta beli motor. Saya seperti itu saudara. Jadi saya nggak pernah punya minta. Selama saya hidup dari mulai kelas 1 SMP, saya tidak pernah yang namanya minta duit sama orang tua. Bahkan sampai saya masuk dalam dunia begitu pun saya malah membantu orang tua. Nah saat itu saya keempat kali saya bilang sama papa saya sekian begini-gini, oke. Ternyata dengan berjalan waktu saya sudah dioper ke rumah tahanan. Saya cuma bilang begini, saya di gereja, saya di depan gereja. Kalau memang Yesus itu ada, bebasin saya sebelum anak saya lahir. Dan saat itu saya menghamilkan seorang wanita yang boleh dikatakan itu apa ya, dibilang kekasih saya bukan. Sekarang saya nggak pernah menganggap diri saya punya cewek, enggak. Saya menganggap diri saya kenal cewek, ya udah saya tunggu. Ternyata wanita itu hamil. Setelah ditanya dokter, semua anak ini lahir awal Desember 2007. Saya divonis 2 tahun
akhir Desember 2008 bebas. Jadi kalau saya bisa bebas anak saya sebelum lahir, mustahil nggak saudara? Mustahil ya, nggak bisa kan? Karena vonis saya sudah keluar. Jadi saya cuman bilang begini, kalau memang Yesus itu ada, bebasin saya sebelum anak saya lahir, dan saya akan lakukan yang tidak pernah menjadi saya lakukan dalam hidup saya, dan itu yang menjadi ketakutan dalam diri saya. Apa? Saya ketemu orang takut. Saya buat ngobrol itu takut. Bahkan untuk berdiri saya takut. Saya nggak pernah saya berani. Makanya saya berani mengucap seperti itu nggak mungkin terjadi. Karena saya tahu vonis saya pasti bebas 2008. Sedangkan anak saya lahir awal Desember 2007. Mustahil. Saya cuma bilang begitu. Dan saya akan serahkan hidup saya sama Tuhan kalau anak saya bebas sebelum anak saya lahir. Sudah. Singkat cerita, saya setelah ngomong gitu, benar-benar yang namanya saya ngikut Tuhan itu, yang tadinya saya bilang sama papa saya, benar-benar semua tidak bisa dilurus. Dan semua uang saya habis, 0 rupiah. Yang tadinya saya buat beli hukuman, habis. Akhirnya saya ikut Tuhan. Saya belum ikut Tuhan. Akhirnya saya bilang saya bertobat. Ya udah. Singkat cerita, saya dipanggil sama orang kantor register. Ron, kamu bebas ya. Akhir Desember 2007. Senang nggak saudara? Dapat potongan setahun. Senang ya. Tapi saya cuma bilang begini, setelah saya pulang dari kantor, saya balik ke blok saya cuma bilang begini, percuma Tuhan, Engkau bebasin saya, tapi anak saya sudah lahir. Yang saya mau, sebelum anak saya lahir, saya sudah pulang. Saya cuma mau begini. Itu selang berapa minggu kemudian saya dipanggil. Dan saya waktu dipanggil, saya nggak tahu itu mau diajak ngomong apa. Pada intinya saya dipanggil ke kantor register. Saya cuma bilang begini, saya cuma bilang, ya udahlah, jalanin aja, happy aja lah, senang aja lah. Setelah saya sampai kantor, Ron, kamu bebas ya? Kamu bebas, dimajuin awal Desember 2007. Wah, langsung hati saya duk kenceng. Waktu seperti kayak saya makin narkoba, jantung saya kenceng. Kenapa? Saya tanda tanya begini, bukan karena saya senang, bukan happy untuk supaya saya bebas, tapi saya ketakutan karena saya nggak berani untuk saya bisa berdiri untuk apa yang pernah saya janji sama Tuhan. Karena seringkali manusia janji sama Tuhan itu kebanyakan nol, hasilnya jauh. Nggak ada yang pernah bisa menggenapi setiap janjinya, tapi Tuhan yang selalu menggenapi janjinya buat kita semua. Nah, saat itu saya pulang, saya balik. Pertama kali saya meneteskan air mata sebagai laki-laki. Saya dipukulin sama yang namanya polisi. Saya tidak nangis. Disiksa seperti apa sama polisi saat itu? Ya kita tahu, ya kalau orang narkoba itu kita tahu kalau ketangkep ya. Saya sampai detik ini kalau dibilang saya pengen jadi berjuang untuk orang-orang narkoba, saya pengen. Kenapa? Karena dia benar-benar orangnya benar tersiksa. Tapi ajaibnya Tuhan, ketika saya tersiksa, ketika saya teraniaya, ketika dalam masa saya keadaan paling bawah, posisi jatuh, sejatuh apapun, ternyata Yesus itu tetap setia memegangi diri saya. Dia tetap setia menggenapi setiap kasih-Nya dalam hidup saya. Akhirnya saya hari ini bebas. Begitu saya bebas, ada kesempatan saya ke gereja 1 kali lagi sudah. Itu yang membuat saya deg. Dan itu langsung keluar keringat dingin. Kenapa? Saya tahu saya harus ngomong di depan mimbar, di atas mimbar. Bukan ngomong seperti apa, tapi saya harus ngomong kesaksian. Yang saat itu saya ngerti kesaksian. Akhirnya saya ke gereja, saya duduk paling belakang. Saya bergumul sambil keluar keringat dingin. Saya cuma bilang gini, Tuhan, saya nggak berani Tuhan.
Terus WL-nya bilang gini, kita tunggu satu orang lagi yang akan kesaksian. Saya percaya ini ada satu orang lagi yang akan kesaksian. Loh, WL-nya saya nggak kenal karena itu orang pelayanan yang dari luar mengisi di dalam LP. Dia bilang gini, sambil nunggu orang itu maju ke depan, kita nyanyikan lagu Oleh Darah Anak Domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Nah, sebelumnya saya dengar suara seperti ini. Ketika saya duduk, suaranya gini di sebelah kiri saya. Udahlah, kamu nggak usah maju ke depan. Nanti yang ada kamu malu. Kamu ngomong apa, yang ada orang pada nanti ketawain kamu. Percuma kamu malu, percuma kamu maju, orang nggak ngerti nanti kamu ngomong apa. Udah, kamu bebas, orang pulang aja. Terus yang sebelah kanan saya begini, ngerti nggak ngerti, maju aja. Udah, begitu loh. Kamu ngerti nggak ngerti, maju aja udah. Nanti Tuhan yang dia nggak ngomong Tuhan, nanti aku yang memberikan pengertian saat itu. Begitu dengar lagu itu, saya dengerin liriknya sudah. Saya dengerin liriknya, saya nggak begitu hafal, cuman saya dengerin liriknya, kok kayak pas banget ini lagunya ini. Begitu dengar Oleh Darah Anak Domba iblis dikalahkan, saya maju ke depan sambil gemeter, dan saya kesaksian pertama kali saya ngomong di depan orang-orang benar, di depan orang-orang yang benar-benar hidupnya tidak terbalik seperti saya. Saya ngomong, saat itu saya ngomong apa nggak ngerti sudah. Bahkan disuruh mengingat sampai detik ini, saya nggak tahu ngomong apa. Karena itu pertama kali saya megang mikrofon, saya ngomong di depan orang, saya nggak tahu ngomong apa. Pada intinya saya kesaksian bahwa saya dibebaskan sama Tuhan, itu aja. Lebih dari itu saya nggak tahu. Nah, singkat cerita akhirnya saya bebas. Saya bebas, anak saya lahir. Saya bebas tanggal 11 Desember 2007. Anak saya lahir 17 Desember 2007. Saya beri kemuliaan buat Tuhan. Saya bilang, nah di situ saya bilang, saya serahkan hidup saya buat Tuhan. Saya bilang, selama ini gue nyembah Tuhan yang salah. Selama ini gue nyembah Tuhan yang mati. Yang seharusnya gue sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang nyata. Tiada yang mustahil bagi dia. Ketika sesuatu itu mustahil mungkin buat kita, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Amin, saudara. Sebelum hari ini saya mau sharing yang dikasih tema namanya tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ada yang bertanya seperti ini, Tuhan Yesus itu naik ke surga, berarti ninggalin kita lagi ya di dalam dunia yang fana ini. Kita ditinggalin lagi sendiri, kita ditinggalin lagi jadi yatim piatu. Kenapa Yesus itu harus naik ke surga? Padahal Yesus naik ke surga itu pekerjaan dia sudah selesai di bumi. Dia naik ke surga bukan meninggalkan kita, tapi menyediakan tempat. Buat siapa? Buat saya dan saudara, orang yang percaya pada dia. Menyediakan tempat kekekalan. Kita di dunia ini cuma sementara saudara. Sifatnya cuma sementara. Apa yang kita cari di dalam dunia ini, pada akhirnya kita nggak bawa. Yang kita bawa hanyalah keselamatan kekal dari Yesus. Dan pada saat Yesus naik ke surga, ada orang-orang Galilea berkata seperti ini. Hai orang Galilea, kenapa kau melihat ke atas? Yesus yang berangkat ke surga ini akan datang kembali, dia akan datang seperti dia berangkat ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, ada satu yang Yesus katakan, yang Yesus pesan. Ada satu yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, bahkan untuk semua orang. Saya mau baca firman-Nya ya. Kita buka di Markus 16. Oke. Markus 16. Mungkin firman ini akan saya banyak loncat karena biar cepat, biar yang penting-penting saya bisa
sharing. Oke, Markus 16 ayat 8. Judul perikopnya kebangkitan Yesus. Markus 16 ayat 8, saya bacakan seperti ini. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal. Ayat 15, saudara. Lalu ia berkata kepada mereka, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi waktu Yesus mau naik ke surga, ada satu pesan yang Yesus katakan. Ada satu kata yang Yesus katakan. Pergilah, beritakanlah Injil. Injil apa, saudara? Injil keselamatan. Yesus naik ke surga, tugas Yesus itu sudah selesai. Tugas Yesus di bumi menyelamatkan kita. Waktu dia turun ke dunia, dia selamatin kita. Apa yang Yesus lakukan di dalam dunia sebelum dia terangkat ke surga? Yang Yesus pesan, beritakanlah Injil, keselamatan kekal. Apa keselamatan kekal? Bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang Yesus kerjakan, itu adalah keselamatan kekal. Dia menyelamatkan kita. Lewat mana, saudara? Waktu Yesus turun ke dunia, dia tebus semua dosa kita. Dia bayar semua dosa kita. Dia bayar semua kutuk, sakit, penyakit. Lewat mana? Lewat korban Yesus. Lewat karya Yesus di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa jadi berdosa karena kita. Di dalam perjanjian lama, setiap tahun orang selalu membawa korban menghapus dosa. Benar ya, saudara? Berarti setiap tahun orang membawa korban untuk menghapus dosanya. Berarti dosa itu tetap ada nggak? Ada. Dosa itu hanya setahun ditutupin doang, saudara. Tidak dihapus. Yang namanya dihapus itu hilang. Tapi dosa itu ditutupin. Lewat mana? Korban. Korban yang tidak bercacat celah. Tapi dosa itu tidak hilang setiap tahun. Terus kita diingatkan untuk bahwa kita harus membawa korban. Untuk apa? Menghapus dosa kita. Jadi terus menerus bahwa kita ini adalah orang berdosa. Nah, akhirnya dengan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Siapa? Yesus. Pekerjaan Yesus di bumi tidak lebih hanya menyelamatkan, memberkati kita anak-anaknya. Yesus turun ke dunia jadi seorang anak manusia yang menjadi korban yang sempurna, korban yang tidak bercacat celah. Kenapa Yesus kok bisa jadi korban yang tidak bercacat celah? Karena Yesus dilahirkan bukan dari sebuah hubungan suami istri, dan Yesus dikeluarkan dari rahim yang tidak pernah tersentuh dengan laki-laki, tapi dari seorang perawan, yaitu Maria. Sehingga Yesus lahir, dia menjadi korban penghapus dosa. Benar-benar korban yang sempurna, tidak bercacat celah, saudara. Benar-benar kudus. Makanya di Ibrani 9 dan 10, Yesus sudah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Korban dia menjadi korban penembus dosa yang sempurna. Jadi setelah Yesus turun menyelamatkan kita lewat pengorbanan di atas kayu salib,
sehingga dia naik ke surga, bahwa pekerjaan dia sudah selesai, maka sudah tidak ada lagi korban penghapus dosa. Sudah tidak ada lagi di dalam diri kita orang yang percaya sama Yesus, dosa kita sudah tidak ada. Setiap tahun kita sudah tidak mengingat lagi akan dosa, tapi setiap tahun kita ingat bahwa Yesus sudah memenangkan buat diri kita. Dia sudah terangkat ke surga, menyediakan tempat buat kita untuk kita bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa nggak diam saja di bumi? Kesatu, pekerjaan Yesus itu sudah selesai sudah. Ya, jadi apalagi yang perlu Yesus kerjakan? Nggak ada. Semua Dia sudah selamatin dan Dia sudah jadi korban untuk menghapus dosa lewat karyanya di atas kayu salib. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Kalau Yesus nggak naik ke surga, sudah, kita nggak mungkin bisa bersama-sama dengan Yesus selamanya. Bahkan hari ini kita nggak mungkin ada. Kenapa? Kalau Yesus ada di bumi sampai detik ini, Dia nggak pernah ke surga. Yesus akan berpindah-pindah, nggak selamanya sama kita, nggak setiap saat, nggak setiap detik. Justru dengan kenaikan Yesus ke surga, Dia untuk bersama-sama dengan kita selamanya. Waktu Yesus bangkit, setelah 40 hari Dia naik ke surga. Benar ya saudara? Sebelum Dia naik ke surga, Dia menemukan siapa? Murid-muridnya. Dia nemuin murid-muridnya. Terus setelah Dia temuin muridnya, Dia pergi lagi kemana nggak tahu. Dapat berapa lama, Dia temuin lagi muridnya. Jadi saat itu Yesus hanya satu tempat ke satu tempat. Kalau Yesus nggak naik ke surga, Dia hanya diam di satu tempat. Dia mau ke tempat lain, Dia akan pindah. Dia nggak bersama-sama dengan kita. Justru makanya Yesus naik ke surga, untuk kita bersama-sama dengan Dia selamanya. Saat ini, setiap detik. Firman-Nya yang saya baca di Yohanes 14 saya bacain ya, di Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Sudah dapat? Saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 20. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Yesus itu tidak meninggalkan kita. Itu kegunaannya Yesus. Kita mesti bangga pada Yesus. Kenapa? Kalau Dia nggak naik ke surga, saat ini mungkin Yesus lagi di kota mana, lagi di pulau mana, lagi di negara mana, tetap Dia akan menjadi seorang manusia, anak Allah. Dia akan berpindah-pindah. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Dia nggak meninggalkan kita. Bahkan Dia nggak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tapi Dia berikan Roh-Nya untuk tinggal menetap di dalam diri kita, yaitu yang kita sebut Roh Kudus. Jadi dimanapun kita berada, saudara, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita pergi, Yesus ada di dalam diri saudara dan saya. Bahkan di saat saudara tidur, Yesus itu sudah. Yesus berkata, dimanapun aku berada, engkau berada. Aku hidup di dalam kamu dan kamu hidup di dalam aku. Yesus memberikan Roh-Nya kepada kita
ketika dia naik ke sorga, dia untuk kita bersama-sama dengan dia tepati genapi setiap janjinya, bahwa Yesus itu memberikan rohnya yang saat ini sudah ada tinggal di dalam diri saudara dan saya, tinggal permanen. Tinggal masalahnya saudara, percaya atau tidak, itu saja. Karena untuk sebuah kata yang namanya kita percaya itu gampang, tapi yang namanya percaya itu butuh anugerah. Ya. Yesus waktu naik ke sorga, dia berpesan. Bukan pesannya itu cuma satu, saudara. Tidak ada yang lain. Pesannya cuma satu. Apa? Beritakanlah Injil. Injil apa? Injil keselamatan. Apa yang kita beritakan? Loh, Yesus yang kita beritakan, dia ada keselamatan. Keselamatan itu adalah Yesus. Apa yang sudah Yesus selesaikan di bumi ini, itu dia menyelamatkan kita dari semua hukuman kekal. Yang seharusnya kita dihukum, tapi Yesus gantikan kita. Yang seharusnya kena kutuk, tapi Yesus gantikan kita. Yang seharusnya ditindas, tapi Yesus gantikan kita. Ingat, waktu wanita yang ketahuan berzina, menurut hukum Musa, wanita ini harus dimatikan harus dirajam dengan batu. Tapi wanita ini dibawa ke Yesus. Wanita ini dibawa ke Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Apakah menghukum? Enggak. Tapi Yesus cuma bilang, mereka tidak menghukum kau, dan aku pun tidak menghukum kamu. Di dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman, saudara. Karena penghukuman itu Yesus sudah bayar semuanya. Lewat mana? Lewat tubuh dia, lewat darah dia yang tercurah di atas kayu salib. Apakah wanita yang berzina itu dihukum? Enggak. Tapi bukan berarti enggak ada hukuman, ada. Hukuman itu Yesus tanggung semuanya. Kepada siapa? Ini. Sehingga semua orang yang percaya di dalam Yesus, apa yang sudah Yesus selesaikan semua di atas kayu salib, pengorbanannya, kita percaya, maka kita selamat, saudara. Dan Yesus pesan, beritakanlah Injil kepada siapa? Kepada segala makhluk. Siapa Injil itu? Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Menyelamatkan kita. Lewat mana? Pengorbanannya di atas kayu salib. Bukan tentang yang lain, bukan tentang yang sebuah mujizat. Yesus waktu di dalam dunia dia banyak membuat mujizat, menyembuhkan sakit penyakit. Tapi Yesus nggak bilang seperti beritakanlah kesembuhan, beritakanlah pentahiran. Tapi Yesus memberitakan keselamatan. Dan saat ini orang-orang yang ada di dalam setelah zaman Yesus yang sudah sekarang ini, Yesus sudah naik ke surga, dan di dalam diri saya dan saudara sudah ada Yesus. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 seperti ini. Saya baca ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, saudara, Roh Kudus sudah turun apa belum sekarang di dalam diri saudara dan saya? Yang percaya Roh Kudus sudah ada dan turun di dalam diri saudara selama-lamanya, boleh angkat tangan. Percaya. Loh, kita percaya di dalam diri kita ini bukan lagi ada Yesus, tapi benar-benar Yesus yang hidup. Di dalam diri kita sudah ada Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, jadilah saksi. Beritakanlah Injil. Pada intinya saudara kemanapun berada, saudara hanya memberitakan, tiada yang lain. Gua bisa berubah karena apa? Karena Yesus. Saya bisa menikmati hari ini semua karena Yesus sudah menyelesaikannya. Saya sekarang setiap doa mengucap syukur setiap pagi gitu, saudara. Saya nggak bilang, Tuhan saya terima berkat ini, saya terima dan saya sudah menerimanya. Dulu saya seperti itu, tapi sekarang enggak, saudara.
Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih, saya mengucap syukur Tuhan kalau saya bisa menghirup udara pagi ini, semua karena Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya yang sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib buat saya, sehingga saya terus menikmati yang baik yang benar dari Yesus. Itu saja saudara. Karena Injil keselamatan itu adalah apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Yesus menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita lewat pengorbanannya, lewat tubuhnya dia tukar dengan hidup kita, lewat darahnya tercurah di atas kayu salib. Bukan karena sebuah mujizat yang Yesus lakukan, enggak saudara. Oke, saya terusin ayatnya di Yohanes 14 ya. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan cuma bilang ini, apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan seperti yang dunia berikan. Jadi Tuhan memberikan kita rohnya sendiri. Mungkin kita pada saat kita memberitakan atau menjadi saksinya Yesus, kita nggak tahu harus ngobrol dari mana, tapi kita nggak tahu harus berbicara dari mana. Tapi Tuhan bilang, jangan gentar dan jangan gelisah. Dan satu titik saya pernah pergi ke suatu daerah, sudah. Saya nggak tujuan saya saat itu saya tahu tujuan saya untuk memberitakan kabar baik. Tujuan saya untuk memberitakan kabar baik, tapi bukan setiap kali saya masuk ke suatu daerah bertemu dengan orang, saya harus memberitakan, lu harus percaya Yesus ya, yang sudah bertobat. Enggak, saudara. Saya harus bertanya dengan Roh Kudus, Tuhan, Roh Kudus, dari mana saya harus berbicara? Dari mana saya harus untuk mengeluarkan kata-kata? Saya nggak tahu. Saya cuma bilang itu, saya minta Roh Kudus tuntun saya. Saya selalu bertemu dengan Roh Kudus. Dan ketika saya bertemu dengan seseorang, dibilang gelisah, saya nggak gelisah. Saya cuma pegang firman iya, karena di dalam diri saya ada Yesus. Di dalam diri saya ada Roh Kudus, rohnya Tuhan sendiri. Saya cuma bilang gini, ketika saya sampai sama orang, saya nggak langsung injilin mereka. Saya cuma bilang, saya hello sama apa ya, saya untuk berbicara, memancing mereka untuk mereka akhirnya sampai mereka sendiri mengeluarkan unek-uneknya sendiri, ngeluarin unek-uneknya sampai mereka sendiri akhirnya curhat kepada diri saya. Nah, tiba-tiba tanpa saya sadari, mulut saya berbicara sendiri, saya bisa langsung nyambung. Saya bilang, dan itu saya baru sadar, wah ternyata benar-benar ya. Tapi ketika saya sadar, saya baru tahu ternyata Roh Kudus benar membuat orang ini tersentuh hatinya. Dan di dalam diri saya nggak punya hak, saudara. Ketika saya ketemu dengan orang, saya harus memberitakan kabar baik, saya nggak punya hak untuk memenangkan orang ini. Saya nggak punya hak supaya orang ini percaya dengan Yesus. Enggak. Tugas saya di sini cuma menjadi saksi Yesus sampai ke ujung. Saksinya sebagai apa? Memberitakan Injil keselamatan. Masalah orang ini percaya atau tidak, masalah orang ini mau diselamatkan atau tidak, itu urusan Yesus. Biarkan Yesus sendiri yang berbicara kepada dia. Karena tugas kita adalah memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, menjadi saksinya Yesus, itu saja. Jadi Yesus naik ke surga, satu sudah, kita tidak ditinggalkan. Ya, Yesus naik ke surga, tapi menyediakan tempat buat kita. Dan dia bersama-sama dengan kita saat ini. Dia memberikan rohnya, yaitu roh penolong, roh penghibur, supaya dia di dalam kita untuk selama-lamanya. Dan dimanapun kita berada, kita percaya hati kita tidak pernah gentar, hati kita tidak pernah gelisah, saudara. Karena ada Yesus yang selalu memberikan penghiburan buat kita, penolong buat kita. Dan hari ini yang saya bagikan
Percayakah saudara bahwa roh Tuhan sudah ada di dalam diri saudara? Bukan saja 2-3 orang berkumpul, tapi di saat saudara sendiri saja, Yesus itu sudah ada. Karena dia tidak pernah mengambil, tapi dia selalu memberikan yang berkati. Apa yang sudah Yesus berikan, Yesus tidak pernah mengambil. Karena janji Yesus, dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Yesus menjanjikan kita, tidak pernah menjadikan kita yatim piatu, sekalipun ibu, sekalipun anak yang ditinggal seorang papanya. Tapi kalau mereka percaya, Yesus adalah Bapa mereka. Yesus adalah teman mereka. Yesus adalah yang menghibur mereka. Amin. Boleh berdiri. Dan hari ini kita percaya setiap pribadi sudah mengalami yang namanya face to face dengan Tuhan. Bahkan dimanapun saudara berada, dimanapun saudara hadir, dimanapun saudara tinggal, saya percaya bahwa Yesus itu sudah ada di dalam saya. Dan Yesus itu selalu setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk setiap firman-Mu yang hidup. Terima kasih Yesus, Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan, semuanya di atas kayu salib, sehingga kami boleh menikmati yang baik dari Tuhan Yesus selama-lamanya, selama kami tinggal di bumi ini. Dan bahwa keselamatan kekal itu Tuhan yang sudah Yesus berikan dalam hidup kami. Kami hanya mau berkata terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu, Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami sadari Tuhan, kami tidak lebih dari sebuah kain kotor. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kesombongan, orang-orang yang penuh dengan kebobrokan Tuhan, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak kuat. Tapi Engkau yang sudah menyelamatkan hidup kami, Engkau yang sudah memberikan kami penghiburan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami boleh terus menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami boleh terus memberitakan Injil keselamatan kekal ya Tuhan, yaitu memberitakan bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu untuk menyelamatkan semuanya Tuhan, semua umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami yang tahu bahwa keselamatan kekal itu yang Kau berikan semua dengan cuma-cuma. Engkau tidak meminta suatu imbalan atau timbal balik dari kami, karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang bertata dan berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi beserta dan semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh selesai ibadah di tempat ini, tapi kasih-Mu tidak pernah selesai. Kasih-Mu selalu setia, kasih-Mu selalu ada. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima yang baik dari Yesus, kita sama-sama katakan amin.